Langsung aja kita mulai untuk sesi Ambis Ekstra di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sesi Ambis Ekstra hari ini kita dipertemuan kembali walaupun tadi sudah menjalani 2 sesi dan semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Untuk sesi Ambis Ekstra di hari ini kita akan belajar biologi bersama Kak Ari dan insya Allah akan membahas latihan soal substansi genetika. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita memulai Ambis Ekstra hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, kepada Kak Ari dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Kak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik sekolah Med ya. Jumpa lagi kita di sesi yang ketiga ya. Tadi sesi 1-2 kita ketemu. Sesi ini kita akan bahas soal-soal tentang materi yang tadi sudah kita bahas bersama ya, yaitu tentang materi genetik. Soalnya ada nanti kakak share ya. Dan seperti biasa ya, nanti ada waktu dijawab dulu ya, sekitar 1,5 menit. Setelah itu kemudian kita akan bahas soalnya satu per satu ya. Kita mulai dari ya, kita mulai dari soal yang pertama yuk ya. Nanti jawabannya dikirim via chat aja ya. Dan kalian juga nyatet di di buku atau kertas selembar agar nanti bisa tahu oh saya betul berapa gitu ya. Atau salah berapa setelah mengisi. Kita mulai ya, ini yang pertama dulu nih. Yuk, waktunya 1,5 menit. Pada sel tubuh manusia dengan kromosom 2N dapat ditemukan pada sel berikut ini kecuali titik-titik. Nah, ini ada Fauzan ya. Muhammad Fauzan, ada Kuma, Aisyah Hijaya, Mirza, Nihana, ada Faris ya, Naufal, Nada Cinta, Hilmi, kemudian Tania ya, bukan Tanya. Muhammad Bianca, terus Ajrina Salma ya. Naufal Fahri, Ralat ya. Oke. Tuh, siapa lagi yuk? Caca ya. Nasjani. Ya, siapa lagi? Malaka yang bukan sel 2N. Masih ada waktu 30 detik ya. Naswa Geraldo Putra. Jadi yang bukan 2N. Berarti yang N ya, yang haploid. Ayo, siapa lagi? Masih ada waktu nih 15 detik ya. Masih ada 10 detik. 5 detik. 3, 2, 1, habis waktunya. Oke. Nah, ini yang jawab terakhir adalah Raka Haris ya, Raka Haris. Nah, ini udah lumayan banyak yang jawab. Nah, manakah yang betul? Yuk. Tadi kita sudah belajar tentang set kromosom ya. Ya, ada 2N diploid, kalau N itu haploid ya, ada lagi triploid. Nah, kalau pada manusia yang bersifat diploid adalah sel-sel somatis atau sel tubuh. Sedangkan yang bersifat diploid itu adalah sel sel gamet ya. Gamet pada manusia itu kan ada 2 tuh. Ada ovum dan sperma, itu haploid. Dengan demikian berarti ya yang benar adalah yang Depok, ya kan, ovum. Jadi jawabannya D. Nah, ini yang dia bersifat haploid ya, karena di sini diploid kecuali.
Gitu. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Jadi tipe kromosom ada kromosom tubuh ya. Autosom, kromosom yang mengandung gen penyandi sifat tubuh secara umum. Nah, ini diploid ya. Kemudian kromosom seks, yaitu kromosom yang mengandung gen-gen penyandi sifat yang berhubungan dengan jenis kelamin. Pada manusia terdapat dua macam, yaitu kromosom X dan Y. Oke. Jadi kalau diploid itu yang ada di tubuh ya, iya, gitu maksudnya ya. Sel-sel tubuh. Kan kalau tulang, kemudian kulit, rambut itu kan di tubuh ya. Kemudian otot, haploid itu yang selnya di gamet ya, yaitu sel sperma dan ovum. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, gimana? Paham ya? Paham. Nah, ini jumlah kromosom itu ada kalau manusia ya, sel somatisnya 2N atau diploid 46 kromosom. Kalau sel-sel gametnya ya ovum dan sperma itu 23 kromosom atau haploid N. Oke, kalau diploid selnya maksudnya kayak mana, Dek? Caca, kalau diploid ya semua sel tubuh itu diploid ya. Ya tadi tulang, otot, kemudian sel-sel hati, sel-sel, pokoknya semua sel selain selain ovum dan sperma itu bersifat diploid ya. Kalau pada manusia, dan ovum dan sperma itu dia haploid gitu. Paham ya? Sama-sama. Yang lain bagaimana? Sudah jelas? Insya Allah jelas ya. Kita lanjut. Soal berikutnya yuk. Nah ini waktunya 1,5 menit juga. Jawabannya masih ingat kan ya? Cari yang betul. Kalau betul 1, 2, 3 A. Kalau 1, 3 B. Nah ini ada Nihana ya. 24 C ada Ajrina ya. Terus 1, 2, 3 4 saja D ya. Ammar ya. Ada nada cinta. Nada cinta. Kemudian siapa lagi? Aisyah ya. Aisyah Wijaya. Oke. Hilmi, ada Bianca Putri. Bianca apa Biancar ya? Pakai K apa pakai C? Apa lagi yuk? Ada Almira ya, Maulana Putra. Fadlan Ramadan. Yuk, siapa lagi? Ada Caca. Latifah Zainul Kolbi, ya. Uma, Raihana Faras Yustia. Oke, terus apa lagi? Ada 5 detik lagi ya. Oke, Maulana Putra Al-Amin. Oke, ya. Oke, ya udah jawab sekarang. Aisyah Khairun Nisa, Naufal Fahri, Siva Naura. Waktunya habis ya. Nih, terakhir jawab adalah Siva Naura. Oh ya, ada Darojatul Sanul. Ya. Kita lihat ya. Berubah lagi ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya. Diralat. Nah, manakah kromosom berdasarkan letak sentromernya? Oh ya, kurang 4-nya ya, maaf. Oh, ini 4 deh ya, maaf. 1, 2, 3 A. Kalau 1, 2, 3, 4 E. Ya, ya. Kakak juga kurang merhatiin tadi. Karena sambil baca ya. Ya, jawaban yang benar adalah kan tadi bentuk kromosom itu ya berdasarkan letak sentromernya kan ada 4 ya.
metasentrik, kemudian submetasentrik, telosentrik, dan akrosentrik. Ya, jadi jawabannya betul semua ya. 1, 2, 3, 4. Kalau betul semua, berarti encok. Ya, masih ingat nggak apa aja tadi? Kalau metasentrik seperti apa? Nah ini ya, metasentrik kalau sentromernya di tengah. Kalau submetasentrik, kalau sentromernya membagi kromatin jadi dua bagian, ada lengan panjang, ada lengan pendek. Yang lengan pendeknya itu setengah dari lengan yang panjang, itu submetasentrik. Kemudian ada akrosentrik. Kalau akrosentrik nanti sentromernya membagi lengan menjadi dua. Nah, lengan pendeknya hanya 1/4 dari lengan panjangnya. Kalau telosentrik, sentromernya di bagian ujung, ya, sehingga tidak ada lengan panjang dan lengan pendek. Dia ada ya, kayak baju aja, lengan panjang, lengan pendek. Ya, lengan kromosom maksudnya. Sip, nah ini jawaban kalian sih sebenarnya udah ada nggak Kak kromosomnya sentromer? Nggak ada ya. Karena sentromer itu sangat penting bagi kromosom ya. Nanti ya tempat melekat ketika terjadi pembelahan sel. Jadi semua kromosom sudah pasti punya sentromer. Cuma letaknya aja yang berbeda-beda. Itu ya Dada ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan kalau ada atau sudah jelas. Jelas ya? Kita lanjut. Oke, ini soal berikutnya. Waktunya 1,5 menit. Bagian tunjukkan oleh huruf nomor 5 adalah titik-titik. Sentromer, kemudian telomer, kromonema, kromatid, apa kromatin. Dada Aisyah, kemudian Almira, Latifah, ada Raka Harits ya. Ammar, Naufal Fahri, Hilmi, Ismu Farid ya. Alisa Azhara, Nada Cinta, Nihana Aura. Siapa lagi? Ada Farid Zufar ya. Kaisara, Darajatul Ihsan, Ihsanul, Kuma, kemudian Putri Kania Sapitri, Fadlan, Ramadan, Arkan Ramadan. Masih ada waktu 15 detik, yuk. Jelly, namanya Jelly. Caca ya. Udah kayak ini ya, Jelly Caca. Rehana Faras, Geraldo Putra. Ya, siapa lagi, yuk? 1-0. Habis waktunya ya. Nah, terakhir adalah Geraldo Putra. Iya, kenapa deh? Nggak jadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, apakah yang ditunjukkan oleh nomor 5? Nomor 5. Kita lihat ya. Yang nomor 1 apa nomor 1? Nomor 1 namanya kromonema. Kromonema nomor 1. Kromonema. Nomor 2 kromomer ya. Kromonema adalah bagian dari kromomer yang menebal ya. Nomor 3 ini kinetokor.
protein yang ada di sentromer, namanya kinetokor. Kinetokor. Nomor 4, sentromer, bagian tengah-tengahnya. Nomor 5, telomer ya. Nomor 6 itu kromatid saudara ya. Kromatid. Jadi kromatid ya. Kromatid saudara. Kalau nomor 7 satelit. Gitu. Jadi benar ya, jawabannya adalah yang bebek ya, yang B. Atau telomer ya. Jadi menjaga stabilitas struktur kromosom. Nah, telomer itu tadi ya berisi gen yang berulang. Dan gen itu tidak diterjemahkan, artinya tidak diubah menjadi protein. Tidak diubah menjadi tidak melakukan sintesis protein ya, bagian pada telomer. Dia nanti setiap terjadi penggandaan DNA, penggandaan DNA itu replikasi DNA terjadi saat pembelahan sel ya, akan pembelahan sel ya, tahapannya itu di fase S namanya. Nah, ketika terjadi replikasi DNA, si gen-gen yang ada di telomer itu akan terus berkurang. Kenapa berkurang? Karena pada saat replikasi DNA di ujung 3 basa nitrogen di ujung 3 itu tidak bisa membentuk pasangan, ya, tidak bisa ditempeli oleh pasangan baru, sehingga itu selalu tersisa. Nah, akibatnya nanti semakin sering ya tersisa ini kan makin pendek. Nah, kalau tadi ya, kalau telomernya sudah habis, nah ini mengakibatkan nanti ya terjadi kelainan pada selnya. Nanti salah satu akibatnya adalah proses penuaan. Gitu ya deh ya. Nah, ini ada pertanyaan. Kak, kenapa akromiol? Kromiol itu yang di sini di gambar ini nggak ada ya. Bagian kromiol itu yang cairan matriknya. Pas matrik itu yang ini. Matrik itu yang mana nih? Gimana? Pertama nih matrik ya ini ya. Nah, ini kromiol. Kak, kenapa namanya kromatid saudara? Ya, disebut sister kromatid. Jadi gini deh, awalnya kromatid itu cuma satu. Ya, nyatu gini. Sebetulnya ini DNA nih dalam kromosom yang baru dibentuk pertama kali, DNA-nya itu ada 2, double. Ya. Nah, DNA itu digandakan atau direplikasi saat fase interfase. Interfase itu nanti pas belajar tentang pembelahan sel nanti ada interfase. Nah, di dalam satu kromosom yang baru terbentuk ya, ada 2 DNA yang digulung. Tapi dia masih menyatu. Kenapa nyatu? Ada pengikatnya, namanya ikatan kohesin. Gitu ya. Jadi dia masih nyatu. Oke. Nah, setelah kromosom itu terbentuk sempurna, kemudian ikatan kohesinnya perlahan mulai terbuka. Sehingga terbentuklah dua kromatid. Nah, ikatan kohesin itu terbuka kecuali di bagian sentromer. Jadi ikatan kohesin di bagian sentromer itu tetap menyempit dan menyatu. Sementara ya di bagian yang lain itu ikatan kohesinnya terbuka sehingga jadi 2 lengannya. Nah, tadinya satu kromatid namanya kromatid saja.
Ya, ketika sudah buka yang satu jadilah dua kromatid yang sama persis gennya. Nah, ini namanya kromatid saudara atau bersaudara atau disebut sister kromatid ya. Jadi yang baru terbentuk itu namanya kromatid adiknya. Gitu ya, Novel ya. Itulah kenapa dia disebut sebagai kromatid saudara. Oke? Mau nanya nomor 1 sama 2 itu bedanya apa, Kak? Oke, kalau nomor 1 ini kan namanya kromomer. Kromomer itu adalah lipatan-lipatan kromatin, ya kan? Nah, kemudian pada kromomer itu ada penebalannya. Penebalannya namanya kromonema. Nah, lihat ya. Yang nomor 1 itu kan lebih tebal tuh daripada yang nomor 2. Gitu ya. Nah, lokus-lokus itu nanti ya biasanya sih ditandai dengan garis ya. Kalau gambar seperti ini, lokusnya itu kurang terlihat. Gitu ya, Caca ya. Nah, ini gambar yang tadi ya. Nah, gambar ini kan nggak bisa nih menunjukkan lokus yang mana. Kalau kromonemanya ada ya. Nah, ini kromomernya, bagian yang belum menebal namanya kromomer. Penebalannya namanya kromonema. Ya, kalau lokus biasanya nanti ditandai dengan gambar ya yang lebih jelas gitu. Jadi dia misalkan dalam bentuk garis ya, garis tebal. Oke. Nah, ini bagian-bagian dari kromosom. Soal berikutnya yuk. Waktunya 1,5 menit. Yuk, dimulai dari sekarang. Ada Fadlan Ramadan, Latifah Zainul Kolbi, Najwa, Bianca ya, terus Darajatun, Aisyah Khairun Nisa, Naufal Fahri, kayaknya yakin banget ya. Oke, Aisyah Wijaya, kemudian ada Tarsha, Hilmi ya. Masih ada 40 detik, ada Hani, kemudian Jelly, Cama, Nada Cinta, kemudian ada Raka Khalid, Caca ya. Alvira, Mirza Prahardian, Aldisa Zahra, Kuma, Fauzan, Ajrina Salma. Ya, siapa lagi yuk? Masih ada 10 detik. 5 detik. Kadek ya. Di Kadek Dwi. Waktunya habis ya. Nah, bagian kromosom yang berperan dalam pembelahan sel yakni sebagai tempat melekatnya benang spindle. Ya, jawabannya adalah sentromer. Ya, jadi jawabannya Depok ya. Sentromer. Kalau kromatin itu bagian penyusunnya yang terdiri dari benang-benang tipis. Ya, benang-benang tipis merupakan kumpulan dari manik-manik. Ya, manik-manik itu ini empat apa namanya protein pengikat DNA ya, yang kemudian membentuk menjadi satu. Nah, itu namanya manik-manik. Manik-manik ini kemudian saling menyatu lagi ya, memadat namanya kromatin. Nanti kromatin memadat lagi jadilah kromosom. Ya. Kromatid itu lengan kromosom. Kromonema tadi ya bagian penebalan pada kromomer. Kalau satelit itu di ujung ya, di ujung untuk mencegah terjadinya pertemuan di ujung-ujung apa namanya kromatid saudara. Ya, jadi kalau satelitnya rusak, nanti ujung kromatid saudara itu bisa saling bertemu.
sehingga dia membentuk lingkaran ya. Nah, itu kromosomnya rusak. Nah, nanti prosesnya kita pelajari di mutasi kromosom ya. Pertemuan yang berikutnya lagi. Kalau ketemu kenapa Kak? Nah, kalau ketemu nanti dia berubah menjadi seperti cincin kromosomnya. Ketika kromosom ujungnya ketemu jadi seperti cincin, ya, saat pembelahan sel ya, itu kromosom nanti kalaupun terpisah dia akan rusak. Ya, jadi urutan gen-gennya itu udah nggak sesuai lagi. Ya, gitu. Dan kalau urutan gen nggak sesuai ya nanti efeknya protein yang dibentuk juga akan berubah. Ya, berakibat juga nanti secara langsung terhadap struktur tubuh ya kan, kerusakan sel atau bisa menyebabkan tumor segala macam. Itu ada ya. Kak, boleh minta kunci nggak antara kromatin, kromatid, kromonema, kromomer. Jadi gini deh. Pertama ya dari yang paling kecil dulu, kromatin. Kromatin adalah benang DNA yang digulung oleh protein histon. Membentuk benang tipis yang disebut sebagai kromatin. Oke. Setelah itu kromatin ya kan semakin memadat. Ya. Padatannya ini ya, namanya kromomer. Oke. Nah, pada bagian kromomer ada bagian yang menebal. Penebalan itu namanya kromonema. Oke. Dan selanjutnya nanti kromomer, kromonema yang saling bertumpuk-tumpuk sehingga memadat, jadilah lengan kromosom atau kromatid. Gitu. Bisa? Jadi kalau diurutkan kromatin, ya, nanti membentuk kromomer. Pada kromomer ada kromonema. Kromomer dan kromonema kemudian membentuk kromatid atau lengan kromosom. Ya, nah nanti kromatid itu ya disebut kromosom. Tuh. Paham, Mirza? Gimana Mirza? Oke, paham ya? Alhamdulillah. Oke, nah ini tadi jawabannya jadi apa nih? Sentromer ya. Oke, lanjut nih soal berikutnya. Susunan kromosom yang benar pada sel tubuh pria normal. Loh. Memang ada pria yang nggak normal Kak? Ada ya, susunan kromosomnya abnormal. Tapi nanti, sabar ya, nanti belajar mutasi. Pasti kita bahas ya. Ada Aisyah Wijayani sudah kirim jawaban, ada Muhammad Fauzan, Kuma ya, terus Fadlan, Latifah Zainul Kolbi, Almira, Raina, Hilmi, Cama, Ikade, Muhammad Rasa, Nada Cinta, Aisyah, Tarsya, Hania, Darjotun, Yani Hana, Sandy, Najwa, Faris, Alvira, Ajrina, Hani, Tania, Geraldo Putra. Ya, satu lagi ada Caca, Taraka, Naufal ya, Biu, namanya Biu. Alisa Zahra, Tarsa Alivia, ya Caca diralat, oke. Kok atau gitu? Kalau atau mah pilihannya apa dong di tengah C dan D? Elsa Rizkon, Jalila, ada Hania, kemudian Mirza, kemudian ada Zahra Akila, Bianca. Oke, waktunya habis ya. Waktunya sudah habis nih.
Manakah susunan kromosom yang benar pada sel tubuh pria normal? Nah, kalau pria normal kayak mana? Pria normal itu ya ditulis 44A atau XY. Jadi bisa ditulis 44A ini pria ya. 44A tambah XY. Atau bisa juga ditulis ini 22AA, A-nya 2 ya. Ditambah XY. Atau bisa juga ditulis 46, XY. Nah ini cara menulis kalau pria ya. Kalau wanita ya bedanya di sini aja. Kalau wanita dia 44A sama ya, A-nya sama semua nih, mau pria mau wanita. Yang beda itu di gonosomnya, XX. 22AA tambah XX atau 46, XX. Itu. Nah, itu cara penulisannya. A-nya kenapa ada 2? Maksudnya 22 pasang ya. Makanya A-nya ditulis 2. Kalau 22 pasang totalnya berapa? Ada 44A. Itu kan kromosom itu di dalam tubuh dia selalu berpasangan ya. Nah, pasangan kromosom namanya kromosom homolog. Nah, karena dia selalu berpasangan maka bisa ditulis dengan tulisan 23AA, 23 pasang. 22AA ya, 22 pasang ditambah XY. Berarti kan totalnya 46 juga. Ya, jadi kalau 44A aja. Kalau 22 AA itu menunjukkan pasang. Gitu deh ya. Jadi jawabannya mana dong? Yang B ya. Yang B. Kalau yang A itu wanita ya. Autosom. Ya, A itu kepanjangannya autosom. Kemudian yang C, kalau yang C ini ovum atau sperma ya, bisa ovum bisa sperma. Kalau yang D itu nanti merupakan sperma ya, sperma tapi mengalami kelainan, mengalami mutasi. Itu ada sperma 22A tambah XY. Ya. Ya, jadi bukan sel tubuh juga ya, tapi sel sperma. 44AA tambah XY. Nah, itu kalau dibaca ya, ditotalin nanti jadi 88A tambah XY. Sementara kan kromosom manusia kan 46, bukan 88. Ya, jadi hati-hati di ini di nulis A-nya ya. Nah, kalau kita tulis 46 itu tanpa A. Karena 46 itu kan totalnya. Nah, 46 total nanti XY, berarti kromosom gonosomnya X sama Y, berarti laki-laki gitu ya. Nah, ini total kromosomnya 46 dan XX. Ini XX ini untuk kode kalau dia adalah wanita. Jadi kalau 46 nggak usah dikasih tambah lagi, ya plus. Dan nggak usah dikasih A. Gitu. Sip ada deh ya. Jadi nanti tulisannya yang ini yang benar nih yang 3 ini, 3 variasi. Sip ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kak mau tanya, kalau jumlah kromosom pada janin laki-laki ya sama dengan manusia dewasa. Kan janin itu hasil perkembangan dari zigot. Zigot yaitu hasil peleburan antara sel sperma dengan ovum. Kalau sel sperma dan ovum, sel sperma ada nih, sperma misalnya, sperma 22A ditambah nih laki-laki ya. Oke, berarti tambah Y spermanya.
Kemudian ovumnya, ovum itu 22A tambah X. Oke. Jadi zigotnya apa nanti? Zigotnya adalah 22 AA, ya kan, hasil fertilisasi itu melebur, AA-nya melebur jadi 22 pasang tambah XY. Ini zigot ya. Dan zigot kemudian berkembang jadi embrio. Embrio jadi janin, janin jadi bayi, kemudian lahir jadi lakikan. Jadi jumlah kromosomnya sama ya. Oke, bisa dipahami? Kalau janin wanita ya sama aja, cuman beda nanti dia XY gitu ya. Sorry, XX maksudnya. Oh iya, sama dengan, salah ya. Harusnya plus. Oke. Paham ya? Ya, tersama-sama. Lanjut lagi nih. Nah, ini tadi ya, ini sebenarnya slide yang tadi pas materi. Kalau pria 44A tambah XY atau 22AA tambah XX. Bisa ditambahin yang tadi ya, 46, XY. Kalau wanita ini kalau sel tubuh somatis 2M. Kalau sel gamet, ya sperma dan ovum, setengah dari sel somatis. Nah, gimana Kak kalau sperma sama dengan jumlah sel somatis? Ya nanti begitu fertilisasi jumlah kromosom manusianya jadi berubah. Ya jadi 2 kali lipat. Kan gitu ya. Nah, dan kalau emang akibatnya apa? Ya akibatnya banyak. Nih, manusia dengan gorila itu beda 2 kromosom. Manusia 46. Gorila itu 48, beda 2. Beda 2 kromosom saja itu udah bedanya jauh banget ya kan. Dan tentunya gen-gen juga beda ya pasti ya. Nah, bagaimana kalau manusia kromosomnya 2 kali lipat, jadi 92. Ya udah pasti sangat berbeda dong ya, gitu. Jangan-jangan bukan manusia lagi jadinya. Makanya ya, sperma dan ovum itu jumlah kromosomnya setengah, sehingga nanti setiap fertilisasi jadi manusia baru lagi ya, dihasilkan manusia dengan kromosom dengan jumlah yang sama dengan manusia yang lain. Maksudnya sperma sel gametisnya ada X atau Y itu gimana Kak? Jadi kalau sperma itu ya di sel sperma itu kan hasil pembelahan dari sel somatis laki-laki. Sel somatis laki-laki berapa sih? Ada 22 AA ya kan? Ditambah XY. Sehingga ketika terjadi pembelahan secara meiosis, nanti pembelahannya kita pelajari pertemuan berikutnya ya. Nanti ada 2 kemungkinan. Jadi dari 22 AA tambah XY, saat pembentukan sperma bisa saja nanti kan dia ini membelah selnya secara meiosis. Bisa nanti jadi 22A ya, ditambah X. Ya kan nanti dibagi 2 dia ya kromosomnya. Ya, dibagi 2. Jadi bisa 22A ditambah X yang ini, atau bisa juga nanti yang 22A tapi bukan kebagian X, dia kebagian yang Y. Makanya kemungkinan sperma itu ada 2, 22A tambah X, atau ada juga sperma yang 22A tambah Y. Gitu deh. Kalau misalkan fertilisasi ya kan antara 22A tambah X dengan ovum, kalau ovum itu tambah X semua ya, maka nanti jadinya 22AA tambah XX, berarti berjenis kelamin wanita. Kalau fertilisasi oleh 22 tambah Y, maka jadi 22AA ditambah XY, berarti jenis kelaminnya laki-laki. Oleh sebab itu nanti yang menentukan jenis kelamin anak itu bukan wanita ya, tapi laki-laki. Ya, oke, sama-sama ya. Kita lanjut lagi nih.
Oke, yuk waktunya 1,5 menit. Gen terletak dalam lokus yang pada kromosom homolog tersebut disebut titik-titik yang sesuai ya. Kayak ini udah ada Caca, Ala, kemudian Latifa, Puma, ya. Aisyah, kemudian ada Raka, Haris, Rini, Almira, Fadlan, Ramadan, Alvira, Naufal, Fahri. Ya. Nah, nanti udah yakin-yakin salah gimana? Banyak banget. Oke, yang lain ya ada Darjatun, ada Kaisa, Jelly, kemudian Tania, Ajrina, ya. Cama nama lengkapnya siapa deh? Geraldo Putra. Oke, kemudian ada Aisyah Khairunisa. Oke, Ralat nggak apa-apa, Jelly. Ada Faris, ada Hilmi Ismu Farid, M Fauzan. Ada 20 detik. Bianca Putri, Nada Cinta, ada Elsa, Maulana Putra, Mirza, Arkan, Biu. Yuk, siapa lagi? Audia. Habis waktunya. Nah, waktunya sudah menunjukkan 0. Terakhir Raina ya. Tarsa Alfia. Raina nggak main film Ikatan Cinta ya. Oke, ini ada Tarsa Alfia yang terakhir. Gen-gen terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog, namanya adalah ya alel ya, pasangan gen atau gen yang menentukan sifat alternatif. Oke ya, jadi jawabannya bebek. Oke, nanti kromosom. Kalau genotip itu adalah gen yang ada di dalam kromosom. Nanti disebut sebagai genotip. Biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf tertentu. Kalau genotipnya dominan, dia hurufnya besar. Misalkan nih, rambut keriting dominan, nanti dilambangkan genotipnya dengan T besar. Rambut lurus resesif, rambut lurus resesif, nanti dilambangkan dengan huruf T kecil, gitu ya. Jadi kalau dominan dengan huruf besar, kalau resesif dengan huruf kecil. Fenotip itu sifat yang tampak. Misalkan gennya T besar, itu genotip namanya. Terus sifat yang ditimbulkan rambut keriting, berarti keriting itu adalah fenotip. Gen yang mengkode yang T besar tadi namanya genotip, gitu ya. Nukleotida, kalau nukleotida itu bagian terkecil dari asam nukleat. Jadi asam nukleat itu tersusun dari nukleotida. Nah, nukleotida sendiri itu terdiri dari gugus fosfat, kemudian gula pentosa sama basa nitrogen. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang ini tadi penjelasannya ya. Oke, alhamdulillah benar ya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi di sini nanti ada gennya itu saling bersesuaian dan pasangan gen ini disebut sebagai alel. Oke, ini misalnya alel bunga ungu, alel bunga putih. Nah, ini gen yang mengkode ungu, yang ini putih, dan dia bersesuaian. Sip ya. Lanjut lagi yuk. Oke, ini waktunya 1,5 menit. Basa nitrogen penyusun DNA. Yuk, yang mana? Oke, ini ada pertanyaan ya. Sebentar sebelum kita lanjut. Maksudnya bersesuaian. Bersesuaian itu kalau kita buat ini segaris gini deh ya. Jadi dia bersesuaian ini segaris dalam satu kromosom. Dia bersesuaian. Mana gambar tadi ya? Nah, ini gambar ini. Jadi ini bersesuaian maksudnya. Kalau kita lihat ini kromosom ya kan, dan lokusnya itu saling satu garis lah ya di kromosom yang bentuknya sama ini. Ini kromosom bentuk sama homolog,
persesuaian itu segaris. Gitu ya. Nah, kita balik ke soal. Ada Caca, ada Mirza, ya, kemudian ada Cama, ada Muhammad, ini apa namanya, Kuma, Bianca, Almira, Kaisara, Madita, Fadlan, Latifah, Fauzan, Tarsya, Nihana, Rini, ya, Aisyah, Darjatun, Najwa, Tania, Aura, Erlita, Jelly, Muhammad, Rasya. Ya, yuk, siapa lagi? Masih ada 10 detik. Nada Cinta, Aisyah, Khairun Nisa. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Ini ada Alisa, ada Raka Haris. Waktunya habis. Ya, ada terakhir adalah Arkan Ramadan sama Hani Nur Haza. Raina, ya. Oke. Raina. Oke. Nah, bahasa nitrogen yang menyusun DNA anak gadis suka timun. Nah, mana yang anak gadis suka timun? Yang C, ya. Adenin guanin anak gadis, sitosin timin suka timun. Itu bahasa nitrogen DNA. Kalau bahasa nitrogen RNA, anak gadis suka uang. Adenin guanin, sitosin, urasil, ya. Aku ingatnya, ngurut dulu ya. Ya gitulah, penting ya. Jadi ada anak gadis AG suka timun ST. Atau kalau kalau RNA anak gadis suka uang. Sip ya. Jadi ini jawabannya yang mana? Yang C ya. Cacing. Guanin, adenin, sitosin, urasil itu bahasa nitrogen pada RNA. Anak gadis suka uang, ya. Anak gadis itu purin, suka uang itu pirimidin. Kita lanjut ya. Ini purin, pirimidin, terus ini tadi ya. Jadi yang purin ada sitosin dan timin, ini DNA. Guanin sama adenin tuh baik DNA maupun RNA sama. Lanjut nih, soal berikutnya. Untai tunggal DNA yang memiliki komposisi purin tertinggi. Nah, mana yang punya purin tertinggi? Yuk, silakan. Waktunya 1,5 menit. Yang punya purin paling banyak. Ayo. Dan Naufal, kemudian ada Bianca. Geraldo Putra, Rini, gak paham, Caca, ya, Uma, Fadlan, Cama, Alisa Azhara, Aisyah Wijaya, Raka Haris. Belum paham nada ya, nanti dikasih paham ya. Biu, kemudian Latifah, nanti sama Caca nanti perhatikan ya, tuh biar nanti jadi paham. Darjatun, Maulana Putra, Nada Cinta, Almira, Surat Ayun. Oh, salah kirim ya tadi. Oke ya, ada Kaisara. Sama lagi ada Caca. Oke ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini Tarsha Alindia ya. 2, 1. Habis waktunya. Kayaknya salah ya. Ya belum tahu, belum tentu juga ya. Ada Mutia. Oke, kita bahas ya. Jadi
Kan basa nitrogen itu ada dua kelompok, ada purin, ada pirimidin. Purin itu ada dua kan, ada anak gadis tuh. Kalau pirimidin suka timun ya, atau C dan T. Nah, kalau yang paling banyak purin kita hitung saja. Yang banyak A sama G-nya yang paling banyak. Itulah yang banyak purinnya. Gitu. Oh, jawaban sebelumnya apa tadi, Dek? Kakak pun lupa nih jawabannya apa ya. Kita lihat dulu jawaban sebelumnya. Tadi jawabannya adalah C ya. Oh, C deh. Jadi yang mana yang A sama G-nya paling banyak? Yang A nih. A-nya ada berapa nih A sama G-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Kemudian yang B. A sama G-nya nih 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Ini 6. Yang 5. Yang C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yang D. 1, 2, 3. Cuma 3. Yang E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti yang paling banyak mana? Yang C. Gitu ya. Oke. Paham ya? Caca gimana? Caca udah paham? Oke, paham ya. Nah, 5 ketiga ini posisi karbon ya. Jadi struktur DNA 5 ketiga itu kayak gini ya. Coba kita lihat. Ada gambarnya enggak ya? Nah, ini deh. Jadi nanti waduh ini sebentar. 5 ketiga, 5 itu ini. Jadi pada ujung sini ini kan atom karbonnya nomor 5. Nah, ini nanti ujung 5 namanya. Kalau ini DNA ke bawah terus manjang, nanti ujung yang paling sini, ini ujungnya 3 yang di sini. Nah, berarti ujungnya itu 5 ketiga. Kalau misalkan nanti di sini ya pasangannya, nanti ujung sini pasti 3. Karena bentuk segi 5-nya itu nanti kebalik ini pasangannya. Ya. Nah, nih ke sini. Nah, ini ujung sini 3, nanti 5-nya di sini. 5 ini berikatan dengan fosfat. Dan seterusnya ke bawah. Maka ini dari 3 ke 5. Jadi 3, 5 itu dilihat dari posisi karbonnya. Oke? Kak, boleh tolong jelasin nggak kalau untuk DNA komplementer dari option C itu apa? Oh, komplementernya itu pasangannya. Dia option C ya. Nah, komplemennya nanti apa? Kalau kita kakak tulis saja ya. Nih, jadi 5 ketiga nih. 5 ketiga. Ini apa nih? AAGA ya. AAGA. Terus CGATA. CGATA. TA. Nah, ini 3 aksen. Terus komplemennya pasangannya 3. Ujungnya pasti 3 ya pasangannya. TT, C, T, G, C, T, A, ya kan? Terus T, A, T, 5. Itu. Nah, ini komplemennya deh. Bisa dipahami? Kalau di RNA perubahannya sama nggak Kak? Adenin jadi timin dan seterusnya. Yang mana? Yang A? Enggak, ini kan di DNA. Kalau misalkan RNA? Ya. Oh, kalau RNA nanti A-nya jadi U. Kan dia nggak punya timin. Oh ya. Nah, kalau RNA itu kan anak gadis suka uang ya. Jadi A itu nanti pasangannya U.
G pasangannya tetap C. Oke, paham ya? Kasih, Kak. Absen. Oh ya, absennya mana nih? Ya, tadi kakak nggak punya linknya sih ya. Ini keahliannya gangguan tadi dia bilang. Gitu. Semoga nanti aliannya nanti muncul lagi ya. Dia nggak gangguan. Sip ya. Nah ini sudah ya. Kita lanjut. Kalau template ya dari 3 ke 5. Kalau yang non template dari 5 ke 3. Itu salah satu cirinya ya. Kita lanjut lagi nih. Oh, linknya sama aja ya. Nah, berarti link yang pertama tadi udah terhapus belum? Nah, lanjut ya. Pita template DNA mengandung mohon maaf. Oke. Pita template DNA mengandung purin adenin, maka akan berpasangan dengan pirimidin urasil. Benar nggak? Kalau DNA adenin, kita akan berpasangan dengan RNAD. Kalau RNAD-nya itu urasil. Yuk, apa jawabannya ini? Yuk. Ini ada Mutia, ya, ada IKD. Oh, makasih. Ini apa? Makasih linknya ya. Yang punya link dibagiin ya. Ada nggak yang punya? Ada Kuma, Caca ya, ada Almira. Siapa lagi yuk? Ada Rehana, Nihana. Kemudian ada Cinta. Naufal, Fahri, Fadlan. Fadlan Ramadan, Aisyah, Khairun Nisa, Tania ya. Faris, Junior. Oh ya, nanti PPT-nya kakak kirim ke Kak Alia ya. Nanti Kak Alia bagiin ke ke grup kalian. Ada Darajatun, kemudian Kadek, Tarsha. Terus apa lagi? Masih ada 15 detik. 5, 4, 3, 2, 1 ya, habis ya waktunya. Oke. Kita lihat ya, kita template itu adalah yang mengkode RNAD. Benar nggak kalau pada purinnya adenin template, nanti ketika membentuk RNAD berpasangan dengan urasil. Benar kan? Benar, karena RNAD itu pirimidinnya itu sitosin dan urasil. Berarti ini benar. Ini betul. Pada RNA timin diganti oleh urasil. Benar kan? Ya, kalau pada RNA timinnya itu urasil. Berarti jawabannya A, benar-benar dan berhubungan. Oke. Telat kenapa? Maulana telat ngasih jawabannya. Oke, nggak apa-apa ya. Terlewat. A ya. Dan masih ada waktu nih 1 menit lagi, 1 soal terakhir. Oke. Satu pita DNA terdapat kode gen, TAS, SSA, GGT, AGS, dan AST. Nah, pernyataan yang benar yang mana? Kalau kita mau lihat ya, pertama kodonnya. Ini template. Kalau template, kodon itu sama dengan RNAD deh. Ya, jadi urutan RNAD-nya apa nih? Kalau kita buat ya, RNAD, urutan RNAD. RNAD-nya itu ada A, ya. A, U, G. Ya, UG. Kemudian
SSA itu jadi GGU. Terus CCA. Terus UCA. Terus UG. GGU, SSA, UCA. Ya, ini benar ya. Ini pernyataan pertama ini benar. Oke, betul. Pertama ini betul. Berarti jawabannya A ya. Kita komplement pasangannya nanti. Pasangannya itu adalah ATG, kemudian GGT, CCA, kemudian TCA dan TGA. Berarti ini salah. Antikodonnya nanti UAS bukan USA ya. UAS dan seterusnya, ini salah juga. Triplet RNAT itu sama dengan antikodon ya. Nah ini salah, kalau RNAT itu kan nggak ada T, adanya U. Pada kodon ya, ini kodon ya. Kodonnya yang benar yang ini salah. Sip. Nah, gitu adik-adik ya. Waktu kita sudah lewat nih 1 menit ya. Nah, sampai di sini dulu tuh. Nah, itu link absennya sudah dibagikan oleh Kak Alia. Sampai di sini dulu dari Kak Arya. Semoga kalian bisa memahami tentang, tambah paham lagi lah ya tentang materi genetik dan sintesis protein. Lebih kurang kakak mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan segera vaksin kalau sudah dapat undangan vaksin ya. Biar bisa tatap muka ya sekolah maupun di yang ikut bimbel tatap muka juga tatap muka. Kakak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.